感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。我愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金氏弟子，承念上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，一问讯，再一问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示,感恩Ting Sin Fasyang yang telah menyiapkan materi pada pagi hari ini.感恩 Sebelum kita ke inti sari Sin Fasyang, marilah kita berdoa dengan tulus. Semoga dunia terbebas dari bencana. Tangan beranjari, doa kita mulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Doa. Selamat pagi, Susyung Suje semuanya, Amitofo.感恩ya telah menyediakan waktu untuk mengikuti Sin Fasyang pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar dan sharing bersama ya.感恩juga ya saya hari ini mendapat ladang berkah untuk menjadi moderator. Kita ke inti sari Sin Fasyang ya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan.
episode 0065, Bodhisattva menerapkan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Jin Fasyang Sutra Teratai episode 65 bab 1 pendahuluan. Episode 0065, Bodhisattva menerapkan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Catatan tangan. Hendaknya memasuki batin Buddha untuk memperoleh maha kebijaksanaan, menyebar luaskan segala dharma dan memutar roda dharma agung, sehingga pintu dharma yang tak terhingga terpampang di hadapan. Ketika ajaran Buddha ada di dunia, tiada satu tempat pun yang bukan ladang pelatihan. Next. Intisari Sinpasyang Sutra Teratai episode 65 poin pertama. Kita yang mempelajari ajaran Buddha benar-benar harus menjernihkan batin dan menampakkan kembali sifat hakiki, yaitu dengan memasuki batin Buddha. Batin kita dan batin Buddha harus setara. Hanya dengan kemurnian tanpa noda, barulah dapat memperoleh maha kebijaksanaan. Ketika kita kembali pada sifat hakiki yang murni tanpa ternoda, kebijaksanaan pun muncul. Jadi jika kita memiliki kebijaksanaan tersebut, maka kita tahu untuk membina diri, yaitu demi penderitaan semua makhluk di dunia dan mencabut penderitaan mereka. Inilah misi kita setiap orang. Jika kita terus-menerus mengairi ladang batin kita dengan air dharma, maka perlahan-lahan benih kebajikan dan akar kebijaksanaan akan bertumbuh. Lalu kita akan tahu bahwa ada banyak kegelapan dan noda batin yang berasal dari pengaruh kondisi luar dan melekat di dalam batin, sehingga batin kita menjadi tercemar. Akumulasi kegelapan dan noda batin yang tidak berwujud akan bisa mendatangkan penyakit fisik dan batin. Karena itu kita harus waspada. Sungguh kita harus menyucikan hati manusia. Dengan mengubah pola pikir, kita dapat hidup damai, tenang, sederhana, dan penuh sukacita. Asalkan kita bersungguh hati untuk melenyapkan kegelapan batin dan mengairi ladang batin dengan ajaran Buddha untuk membersihkan semua noda batin, kita akan bisa memperoleh kebijaksanaan. Next. Poin kedua, ketika kebijaksanaan telah terbuka, menyebarluaskan ajaran Buddha bukanlah hal yang sulit. Setiap saat kita dapat memutar roda dharma, mengubah kejahatan menjadi kebajikan, kebodohan menjadi kebijaksanaan. Kita ingin memutar roda dharma tentu saja memerlukan pintu dharma yang tak terhingga, yaitu berada di tengah orang banyak. Setiap orang di dalam masyarakat memiliki penderitaan yang berbeda-beda, memiliki kesulitan yang tidak terhitung yang berbeda. Semua ini membutuhkan para bodhisattva untuk masuk lebih jauh ke dalam untuk mempelajarinya, yang juga disebut sebagai pintu dharma. Maka sering dikatakan, ketika dharma Buddha ada di dunia, jika dharma terpisah dari dunia, berarti tidak ada dharma Buddha. Kita harus percaya bahwa pendidikan yang diajarkan oleh Buddha adalah menapaki jalan bodhisattva, menolong dan menyelamatkan para makhluk, menyesuaikan waktu, tempat, dan kondisi. Maka dikatakan tiada satu tempat pun yang bukan ladang pelatihan. Pintu Dharma tak terhingga mengacu pada berbagai metode dan ajaran Buddha untuk menuntun makhluk menuju kebebasan dengan mempraktekkan cinta kasih universal. Ada berbagai cara, yaitu dengan menolong semua makhluk, yaitu fokus pada tindakan nyata untuk membantu sesama. Ini adalah cara terbaik untuk mempraktekkan dharma atau kebenaran. Kemudian menjalin jodoh baik, yaitu selalu berbuat baik dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan semua orang. Praktik dharma bukan hanya teori, tetapi tindakan nyata untuk menolong orang lain. Ajaran Buddha menyatakan pintu dharma yang tak terhingga akan terpapar di hadapan kita.
Kita menggunakan berbagai metode untuk membuat orang-orang menerima ajaran ini agar hati mereka mendapatkan ketenangan. Cinta kasih tidak memiliki warna dan bentuk. Kita menggunakan cinta kasih untuk mempraktikkan kebajikan. Bodhisattva melenyapkan penderitaan dan memberikan kebahagiaan. Pintu Dharma yang tak terhingga terpapar di hadapan kita, mempraktikkan cinta kasih tanpa membeda-bedakan agama. Memiliki tekad yang sama untuk menyelamatkan dunia dengan welas asih. Next. Poin ketiga. Kita belajar ajaran Buddha harus sangat tekun, harus mempelajari Dharma yang tak terhingga agar dapat menyesuaikan dengan kapasitas makhluk yang tak terhingga. Karena Bodhisattva mengajar sesuai dengan kapasitas masing-masing, maka perlu mengerahkan welas asih, kebijaksanaan, kesabaran, dan ketekunan untuk terjun ke tengah masyarakat. Percaya bahwa setiap makhluk memiliki hakikat kebudayaan sejak awal dan memiliki sisi hati yang baik, maka kita harus membabarkan Dharma sesuai kapasitas mereka, mengarahkan makhluk untuk meninggalkan kejahatan menuju kebajikan, serta membimbing mereka masuk ke dalam jalur Dharma Buddha. Tiada kapasitas yang tidak dituntunnya atau diselamatkan. Ketika kita berada di tengah masyarakat, kadang kita perlu menampakkan diri untuk melindungi semua makhluk, merangkul semua makhluk. Namun ketika para makhluk sudah mampu berdiri dan menjadi kuat, kita cukup mendampingi di sisinya, mengikuti kehendaknya, dan membiarkannya mengembangkan kemampuannya. Bodhisattva mengajar sesuai dengan kondisi dan kesempatan. Tidak ada makhluk yang tidak bisa dibimbing. Harus menggunakan welas asih, kebijaksanaan, kesabaran, dan ketekunan. Kita harus menjadi guru yang tidak perlu diundang dalam bersumbangsi. Hal yang benar, lakukan saja. Jika kita dapat menggenggam arah yang benar, tidak ada penyesalan dalam kehidupan kita ini. Kehidupan kita akan menjadi lebih bernilai dan bermanfaat. Kita menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang. Inilah makhluk dengan cinta kasih berkesadaran. Bodhisattva adalah orang yang sadar dan penuh cinta kasih. Kita tidak tersesat. Kita menggunakan kebijaksanaan untuk mengembangkan cinta kasih. Kita harus senantiasa bersyukur. Kita sangat penuh berkat. Jalan yang kita tapaki adalah kebajikan. Segala yang kita lakukan adalah baik. Semua ini menjadi sarana untuk menciptakan berkah di dunia. Tadi kita ada mendengar ya, Master menceritakan beberapa bodhisattva ya. Pertama ada bodhisattva Vaisajaraja. Tiada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Beliau menggunakan obat Dharma untuk menyelamatkan para makhluk dari penyakit pada tubuh dan batin, memberikan obat sesuai penyakit, dan membabarkan Dharma sesuai kapasitas dan tiada kapasitas yang tidak dituntunnya. Kemudian ada lagi Bodhisattva Prahanasura, sangat rela untuk beramal, memberikan segala mustika kepada para makhluk. Untuk dapat memberi, kita juga memerlukan keberanian. Tanpa keberanian, kita tidak akan mampu melepaskan. Tidak semua orang bersedia melepaskan harta benda yang berwujud. Untuk dapat berdana dibutuhkan keberanian untuk melepas. Itulah makna dari pemberian yang berani. Di Ceci kita mengajarkan orang-orang yang berkecukupan untuk membantu orang yang miskin. Dan juga kita membangkitkan cinta kasih mereka yang miskin untuk berani beramal. Tidak perlu dengan nilai yang besar. Yang penting mereka tulus dalam memberikan donasinya. Inilah cara menyembuhkan penyakit keserakahan semua makhluk. Bodhisattva Pranasura selain memberikan harta, juga memberikan dharma, waktu dan tenaganya. Selama para makhluk membutuhkan, tidak ada satupun yang tidak diberikannya. Yang ketiga adalah Bodhisattva Ratna Chandra. Rembulan dapat membesar dan menyusut mengikuti perjalanan waktu.
tanpa menguntungkan atau merugikan diri sendiri. Jalan bodhisattva muncul atau menghilang sesuai kapasitas tanpa bertambah atau berkurang. Bodhisattva diibaratkan seperti bulan yang menyesuaikan diri dengan kemampuan dan kebutuhan para makhluk. Kita seringkali diingatkan untuk merendahkan diri kita, mengecilkan ego kita, tidak selalu menonjol. Ada kalanya perlu tampil, ada kalanya juga perlu menahan diri. Saat ada yang membutuhkan, kita perlu memperluas hati dan kehadiran kita, sehingga mereka dapat merasakan bahwa kita berada di sisinya, dapat menjadi sandaran baginya. Seorang bodhisattva juga tidak merasa saat bulat dan sempurna adalah yang terbesar, atau ketika cahayanya mampu menerangi seluruh bumi berarti yang terbesar. Ia justru membiarkan orang lain bersinar, meskipun ia mengecilkan perannya, tetapi ia tidak pergi, ia tetap berada di sekitar. Seseorang harus bisa maju dan mundur, tidak meninggalkan keadaan atau lingkungan, mampu menyesuaikan diri, merangkul semua makhluk. Ketika para makhluk sudah mampu berdiri dan menjadi kuat, kita cukup mendampingi di sisinya dan membiarkannya mengembangkan kemampuannya. Ini poin terakhir ya dari intisari hari ini ya. Tadi saya sudah ada melihat ada ini Farida Aryani yang raise hand ya. Kita persilakan untuk sharingnya, Suci. Farida Aryani, kita persilakan untuk sharing. Titi Suci, Ya. mohon maaf, ada Lim atau Suci, Sesyong yang akan Oh, sharing oke. materi. Sharing ini ya. Sorry ya tidak. Oke, kita persilakan dulu Lim Ate Susyung sharing ini ya, PPT dari Danwa Susyung Kanen. Oke, Cawan ya, Sesung Seje. Hari ini saya dapat tugas juga, dapat berkah juga Kak, untuk sharing bersama Sesung Seje mengenai bab di episode 65 ini ya. 感恩上人的开示，感恩Jano Sesung ya telah memberikan materi yang begitu bagus untuk kami sharing ya. Terus kangen host, kangen moderator, dan kangen semua Sesung Seje di tim Simfasiang ya, yang telah menyiapkan materi begitu bagus untuk kita sharing bersama. Kangen Sesung Seje semuanya, salam sehat semua pagi hari ini ya. Kita mulai dari awal ya, slide 1 ya. Ini mengenai semerbak batin dari Sutra Teratai. Ya, Sesung slide-nya ada, Sesung host. Belum ya? Sudah tampil Sesyong. Sudah Susyung. Sebentar. Sudah tampil. Ada saya ada sebentar ya. Ya, kok. Oke. Next slide, Sesung. Kok beda ya? Ngambilan sebentar ya. Masih di naskah sutra tadi kok di layar saya. Apa beda? Ini naskah sutra Susyung. Naskah sutra. Yang slide PPT belum. Oh, oke ya, sorry ya. Sesung Setia. Oke, untuk slide kedua ini ya, di slide kedua ini ada menyebutkan nama-nama bodhisattva ya. Saya coba kan. Bodhisattva Manjusri, ya, Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Mahata Maprata, Bodhisattva Nityojukta, Bodhisattva Aniksitabdura, Bodhisattva Ratnapani, Bodhisattva Vaisaya Raja, Bodhisattva Pradana Sura, Bodhisattva Ratna Chandra, Bodhisattva Chandra Prabha, Bodhisattva Purna Chandra, Bodhisattva Maha Vikramin, Bodhisattva Ananta Vikramin, Bodhisattva Trailokya Vikramin, Bodhisattva Bhadrapala, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Ratnakara, Bodhisattva Sutapadha, dan bodhisattva lainnya seperti ini, sejumlah 8
orang. Ya, jadi pada episode sebelumnya sudah ada ya menjelaskan mengenai Bodhisatwa Buddhimanjusli, Bodhisatwa Avalokitesvara, dan Bodhi Mahatama Prapta, Bodhisatwa Nityojukta, Bodhisatwa Aniktadura, Bodhisatwa Ranapani. Dan hari ini kita akan lanjut dengan penjelasan mengenai bodhisatwa lainnya. Oke, next. Host kanan. Ya, Bodhisatwa Vaisajaraja, ya Yawang Pusa biasa kita sebutkan, adalah tidak sama dengan Buddha Vaisaja Guru. Vaisaja Guru kita biasa sebut Yao Sifo ya. Mereka berdua merupakan dua orang yang berbeda tingkat pencerahannya. Buddha Vaisaja Guru adalah Buddha yang memimpin tanah suci timur. Sedangkan Bodhisatwa Vaisajaraja adalah seorang makhluk suci pada tingkatan Bodhisatwa. Vaisajaraja artinya Raja Obat. Dikarenakan dalam masa kehidupan lampau pernah memberikan obat mujarab untuk mengobati orang-orang, makanya mendapat nama ini. Bodhisatwa Vaisajaraja bukan saja mampu memahami segala macam obat mujarab di dunia ini untuk mengobati segala penyakit pada tubuh jasmani. Terlebih lagi mampu menggunakan obat dharma untuk mengobati kerisauan batin akibat adanya dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan pada para makhluk. Bodhisatwa Vaisaraja mampu membabarkan dharma sesuai kapasitas dari para makhluk dan mampu menuntun para makhluk dengan kapasitas apapun. Bodhisatwa Vaisajaraja menerapkan kewelasasihan, kebijaksanaan, kesabaran, dan keuletan untuk masuk ke tengah orang banyak. Jadi membimbing para makhluk ke arah kebajikan dan selanjutnya dapat memasuki ajaran Buddha. Jadi Vaisajaraja Bodhisattva, Yawang Pusa ini adalah Bodhisattva yang ahli dalam menyembuhkan dan juga ahli obat-obatan. Menurut sutra ini ya, Vaisajaraja Saha Vaisaya Samugata Bodhisattva Dina Sutra itu adalah satu sutra ya. Kalau dalam bahasa Mandarin ya itu Fosuo Kuan Yao Wang Yao Sang Pusa Jing. Ya, Buddha menjelaskan pada Ananda bahwa berasam keakaupa yang lampau terdapat tetua yang bernama Jostiprabha yang mempersembahkan obat yang bernama Arta Osadi kepada Sangha agar awet muda tidak akan menjadi tua dan mati. Ya, jadi itu obat panjang umur ya, dan sehat selalu. Karena obatnya, para sangha pada saat itu memiliki status Dharma Raja dan memiliki kekuatan terhadap Tri Sahasa Maha Sahasa Lokadatu. Ya, Ta Sanqian Ta Qian Sijie. Selain itu, dengan bersujud kepada para Tathagata di 10 penjuru semesta, ia bersumpah untuk membangkitkan bodhicitta serta menempuh jalan Anuttara Samyak Sambodhi. Selain itu, ia juga bertekad untuk jika ada umat yang mendengar atau mengenal dan rajin mengucapkan namanya dengan penuh konsentrasi, umat tersebut akan terbebas dari 3 macam penyakit. Nah, jadi jika umat yang dengan rajin dan tekun selalu melakukan pujaan, segera merenungkan atau melakukan dhyana terhadap gambaran terhadap, maka 3 halangan dalam dirinya akan musnah. Karena obat dan sifat luhur, para sangha memberikannya gelar Bodhisattva Vaisajaraja, yaitu Bodhisattva Raja Obat. Nah, tadi ada disebutkan ya, itu tiga
halangan atau 3 rintangan yang biasa kita sebutkan. Ya, kalau dalam bahasa Pali itu avarana, ya, sancang, seperti yang sering kita dalam pelimpahan jasa ya, sancang Tuhan. Nah, ini sancang itu adalah 3 rintangan. Sekedar ringkas saja saya coba jelaskan ya. Ini ya 3 rintangan. Satu ada rintangan kerisauan, ya. Itu rintangan yang timbul ya disebabkan oleh kotoran batin seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Terus yang kedua rintangan karma, itu rintangan yang disebabkan karma buruk yang telah dilakukan masa lalu. Ketiga yaitu rintangan balasan. Ya, rintangan ini disebabkan oleh hasil karma buruk yang telah matang dan menjadi efek yang dirasakan pada saat ini. Itu yang dimaksud dengan 3 rintangan ya. Oke, mulai Sisyong. Ya, kanan host. Jadi di sini kami jelaskan lagi mengenai Bodhisattva Pradana Sura. Ya, Pradana Sura artinya berdana dengan gagah, berani. Ya, memang dalam berdana perlu ada keberanian barulah bisa berdana. Tadi dalam ceramah master juga ada jelaskannya. Tidaklah semua orang, ya, tidaklah setiap orang bisa dengan gagah berani untuk berdana, terutama pada benda yang berwujud ya. Tidaklah semua orang bisa melelakannya untuk berdana. Mungkin berbagai timbangan juga ya. Tapi tidak semua lela untuk berdana. Dalam 6 paramita, berdana adalah yang pertama. Ya. Bodhisattva Pradana Sura memulainya dengan sebuah tekad yaitu ya, selama memberikan segala sesuatu, selamanya memberikan segala mustika kepada para makhluk. Saya coba ulangin ya. Selamanya memberikan segala mustika kepada para makhluk. Jadi semua yang dimiliki dapat diberikan kepada orang-orang. Tak peduli harta kekayaan yang berwujud atau ajaran Buddha yang tak berwujud. Asal dibutuhkan oleh para makhluk, dia bisa melelakannya. Dia mendermakan dengan harapan agar para makhluk terbebas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Ya, oke. Next, host ya, next slide. Ya. Selanjutnya adalah Bodhisattva Maitreya. Ya, milik Musa yang biasa kita sebutkan ya. Calon Buddha mendatang. Kapan Bodhisattva Maitreya akan turun dari surga Tutista? Kita tahu ya, surga Tutista itu kalau dalam bahasa Mandarin, Toushuaitian ya. Ya, Maitreya dari Tutista ke dunia ini untuk mencapai kebuddhaan nantinya. Itu sekitar 5,67 miliar tahun lagi baru akan datang ke dunia ini. Ketika Maitreya mulai melakukan pembinaan diri, ya dari dulu ini, dia baru pernah bertemu dengan Buddha Maitreya yang membabarkan Maitri Samadhi Sutra, yaitu sutra samadhi batin penuh cinta kasih. Setelah mendengarnya, Maitreya pun tercerahkan dan lalu melakukan pelatihan diri secara mendalam. Buddha yang akan datang setelah Buddha Shakyamuni adalah Buddha Maitreya yang saat ini masih bergelar sebagai Bodhisattva, yang calon Buddha ya. Tapi perlu diketahui bahwa dalam ajaran agama Buddha diterangkan bahwa Buddha adalah sebuah gelar, bukan menunjukkan kepada Buddha Shakyamuni saja. Mereka percaya bahwa Maitreya bertempat tinggal di surga Tusita yang merupakan tempat tinggal bagi para bodhisattva sebelum mencapai tingkat kebuddhaan. Konon, dulu Buddha Shakyamuni juga bertempat tinggal di sini sebelum akhirnya terlahir sebagai Siddhartha Gautama di dunia.
Buddha Gautama bukanlah Buddha yang pertama di dalam masa dunia ini. Artinya masa dunia yang biasa kita sebut kalpa ya. Satu kalpa itu lamanya kurang lebih 4.320 juta tahun. Ya, terbayangkan ya, begitu lama waktunya. Buddha-Buddha sebelumnya adalah Buddha Kruku Canda, Buddha Kanaka Muni, Buddha Kasyapa. Dan Buddha yang akan datang itulah Buddha Maitreya. Nama Maitreya mengandung arti cinta kasih. Konon, nama beliau disebut Ajita. Ya, sering dalam ceramah master juga ada sebutkan. Ya, yang artinya tidak ada yang dapat mengungguli. Sedangkan Maitreya adalah marga, ya, nama dari marganya itu. Bagaimana kisah munculnya nama ini? Asal-usul Maitreya membangkitkan ikrar bodhicitta. Ya. Kejadian bermula ketika Buddha Syakyamuni sedang berkunjung ke sebuah kerajaan. Saat itu, Maitreya juga berada di sana sebagai seorang putra Brahmana yang mendatangi Buddha untuk memberi penghormatan. Sekelompok Brahmacari, yaitu petapa, melihat sosok Maitreya memiliki 32 tanda fisik unggul dengan tubuh memancarkan cahaya gemilang. Merasa sangat aneh dan takjub melihat hal ini, mereka lalu bertanya kepada Buddha. Di hadapan Buddha, manalah Maitreya pernah membangkitkan bodhicitta untuk pertama kalinya hingga memiliki tubuh cahaya yang sedemikian cemerlang yang hampir tidak berbeda dengan tubuh Bhagavan. Kalau dalam bahasa Pali kita sebut Bhagava. Nah, pada kesempatan itulah Buddha menceritakan sebuah kisah kilas balik pada masa kalpa tak terhingga yang telah lampau. Saat itu terdapat seorang Buddha bernama Buddha Maitreya, seorang Brahmana yang bernama Savayana Prabhasa, mengajak Buddha Maitreya beradu debat. Karena tidak mampu untuk mengungguli Buddha Maitreya, Brahmana akhirnya menyerah kalah dan memohon menjadi siswa Buddha Maitreya. Pada kesempatan itulah Brahmana Savayana Prabhasa membagikan abhinihara, yaitu pakaiannya yang bertekad suci, berikrar, yakni tekad mencapai penerangan sempurna yang sama seperti Buddha Maitreya. Juga berharap memiliki nama yang sama pula, yakni Maitreya. Siapakah Brahmana Savayana Prabhasa? Tidak lain itu adalah Bodhisattva Ajita Maitreya. Ya. Oke, next slide ya, host kanan. Ya. Masih ada Bodhisattva Ratna Chandra, ya, Bodhisattva Chandra Prabha, Bodhisattva Purna Chandra, Bodhisattva Mahavikramin, Bodhisattva Anavatakvikramin, Bodhisattva Trailoka, dan Bodhisattva lainnya berjumlah 80.000 orang. Tadi yang Bodhisattva itu dalam penjelasan Siti Sece juga ada jelaskan dengan jelas sekali ya. Jadi semua Bodhisattva yang di atas ini terus kembali ke dunia ini dengan perahu kewelas Asian mereka untuk membantu Buddha dalam menuntun semua makhluk. Semua Bodhisattva ini memiliki tekad yang teguh, senantiasa masuk ke tengah orang banyak. Ya, mereka menerapkan kebersaksian dan kebijaksanaan untuk menyelamatkan para makhluk dalam penderitaan, menuntun dan membimbing para makhluk yang tak terhitung banyaknya. Ya, next slide ya, host kanan. Ya. Jadi, di manakah ajaran itu berada? Ya, jawabannya berada di dunia ini, tiada suatu tempat pun yang bukan ladang pelatihan. Nah, next slide ya, host kanan. Ya.
kita dalam menekuni ajaran Buddha seharusnya membangkitkan tekad luhur dan berbuat dalam tindakan nyata dengan melangkah masuk ke dalam jalur yang benar dari ajaran Buddha. Setelah sejalan dengan sifat hakiki yang murni, dengan yang semula ada ya, serta membina diri dengan kebijaksanaan paling tinggi, dengan sendirinya tidak akan tega melihat para makhluk di dunia terjebak dalam penderitaan dan berharap setiap orang dapat terselamatkan. Oke, next ya, host. Next saya Kangen ya. Jadi di sini ya, sekarang mari kita ya melihat siapakah bodhisattva yang menjadi idaman master. Ada seorang suci ya, Ma Yao Chen ya. Ini Ma Yao Chen suci ya. Pada tahun ini telah berusia 63 tahun. Ya, rekaman ini adalah pada tahun 2013 ya. Jadi ini kejadian yang rekaman ini pada tahun 2013. Jadi sejak bergabung ke Suci ya pada tahun 1996, setiap ada kesempatan bertemu orang langsung akan berbicara tentang Suci kepadanya. Ya. Donatur tetapnya saja sudah mencapai lebih dari 700 orang dan 29 orang diantaranya berhasil direkrut menjadi relawan. Jadi pada 3 tahun kemudian, yaitu sebelumnya ya, tahun 2010 lah ya, karena ini rekaman dari tahun 2013, Ma Yao Chen Sijie menderita penyakit kanker. Pada bulan Oktober, rumahnya terkena musibah banjir. Namun, ia tetap mengutamakan urusan cuci. Bayangkan kalau bencana banjir, tentu bukan dia saja, semua orang juga kena. Jadi dia terjun juga ya untuk mengutamakan urusan suci. Ya, tahun berikutnya, ya tahun sebelumnya juga, karena kurang hati-hati, tangan kanannya terluka. Namun begitu meninggalkan rumah sakit, Ma Yao Chen Sijie ya, ini sudah datang kembali ke aula untuk berkegiatan seperti biasanya. Kadangkala timbul perasaan lelah, Ma Yao Chen Sijie akan mengeluarkan angpau master dan menyanyikan lagu Kerinduan pada Guru. Ada ya satu lagu yang biasa kita dengar itu ya Xiang Si Dou, mengingatkan diri sendiri agar tidak lupa pada tekad awal. Master memuji Ma Yao Chen Sijie kalau ketika menghadapi satu demi satu kesulitan, tidak pernah mengurangi ketekunan dalam membina diri dan tidak pernah menghentikan langkahnya dikarenakan susah. Ia mengatakan ketika bertemu orang, jika tidak berbicara tentang suci kepada mereka, dia merasa akan sangat sayang ya, membuat hatinya tidak tenang. Dia berharap mampu membangkitkan kekayaan batin dalam diri setiap orang. Jadi bodhisattva akan selalu menggenggam kesempatan untuk menyebarkan dharma dan memutar roda dharma. Oke, host ya, kita boleh putarkan video ini mengenai Sijie Ma Yao Chen bodhisattva. Ya, kanannya host. Next slide ya, host. Enggak, ada satu lagi ya, yang di sebelum ini. Ya, oke, Sejong Sijie jadi bodhisattva yang menjadi idaman master. Ketika menghadapi kondisi tidak baik, tetap tidak mengurangi ketekunan dan semangatnya. Juga tidak menghentikan langkahnya karena susah. Ya, tetap semangat ya, Sejong Sijie. Jadi kita harus menggenggam kesempatan untuk menyebarkan dharma dan memutar roda dharma, membangkitkan kekayaan batin dalam diri setiap orang. Ya, oke, next session, kangen ya. Next slide ya. Nah, kangen ya semua session Sijie. Ya, tidak lupa kangen kepada Jano session yang telah menyiapkan materi ini ya. Kangen semua.
kanan host, kanan moderator. Cukup sampai sekian, saya kembalikan kepada moderator ya, kanan. Nya Lim Ate Sesiung dan Januar Sesiung untuk PPT-nya luar biasa. Saya juga merasa ya dengan saya juga merasa ya dengan PPT ini membangkitkan semangat kita lagi ya untuk jangan pernah menyerah walaupun ada kesulitan apapun dan jangan pernah takut untuk mengemban tanggung jawab. Karena seperti kita ketahui ya tadi ini videonya luar biasa ya Sucenya walaupun sakit apapun halangan yang dia hadapi begitu dia membuka angpau master dia hatinya udah terkonek ya jadi kita juga bisa melakukan hal yang sama di Jakarta sendiri saya juga melihat banyak bodhisattva yang seperti ini ya yang kemarin ini Joni Susyung juga pernah sharing ya ketika diminta untuk mengemban tanggung jawab yang berat di Tangerang dia juga berani yang melakukannya walaupun orang melakukan itu merasakan itu sesuatu yang sudah berat sekali ya justru kita harus berani yang mengemban tanggung jawab dan saya juga merasakan kalau kita berani melakukannya Master akan memberikan jalan dan kebijaksanaan kita akan tumbuh berkembang kita baca dulu ya tata cara sharing peserta ya tata cara sharing peserta untuk Sinfasyang ya next. Pertama, sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. Kedua, sharing kesan batin dari ceramah master. Ketiga, sharing materi intisari. Keempat, sharing praktik di seji dan kehidupan sehari-hari. Ini menurut saya yang paling berkesan ya. Biasanya bisa membuat orang kantung. Ya. Kemudian lamanya sharing 5-10 menit. Keenam, hindari perdebatan secara politik dan hal yang tidak bermanfaat. Kita minta Vivi Liang Suci untuk sharingnya. Vivi Liang Suci, waktu dan tempat saya persilakan. Cảm ơn Sang Rừng Khai Sứ, cảm ơn Sư Siêu Sư Chế, cảm ơn Siti Sư Chế. Hari ini adalah tentang menerapkan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Batin kita dan batin Buddha itu haruslah setara, murni tanpa ternoda dan bisa memperoleh maha kebijaksanaan dalam menyebarluaskan ajaran Buddha. Tujuan ajaran Buddha itu adalah agar kita dapat menghayati batin Buddha, memasuki kondisi batin Buddha, pandangan Buddha, pikiran Buddha, pengetahuan Buddha dan kebijaksanaan Buddha. Dan kita selalu berhati Buddha. Dan ada Buddha di dalam batin kita. Sehingga tekad kita teguh, tak tergoyahkan. Para makhluk itu menciptakan karma kolektif yang menyebabkan banyak penderitaan. Dan para bodhisattva selalu menyesuaikan kondisi, waktu, tempat dan kemampuan untuk membantu dan juga bersifat penuh cinta kasih dan dengan kekuatan cinta kasih bersumbangsi yang paling diberkatilah di dunia ini. Dan juga sangat penting membantu menebarkan cinta kasih, membantu semua makhluk di saat bencana besar terjadi. Dan hari ini adalah tentang Bodhisattva Baisaraja saja dan tentang Bodhisattva Ragnacandra yang akan saya bahas sedikit. Bodhisattva Baisaraja itu adalah dari aspek sebab beliau adalah tabib terampil bagi dunia. Dari aspek buah beliau mampu memberikan obat dharma untuk para makhluk. Dan juga Bodhisattva Baisaraja itu memupuk sebab sehingga mendalami ilmu pengobatan untuk melenyapkan penderitaan semua makhluk. Dan juga pada tahapan benih sebab beliau seorang tabib budiman di dunia. Pada tahapan
pencapaian dapat menggunakan obat Dharma untuk menyelamatkan para makhluk dari penyakit pada tubuh dan batin dan memberikan obat sesuai penyakit dan tiada penyakit yang tak disembuhkannya. Dalam membabarkan Dharma sesuai kapasitas, tiada kapasitas yang tidak dituntunnya. Dan juga tentang Bodhisattva Ratna Chandra. Ini disebutkan bahwa rembulan atau bulan itu dapat membesar dan menyusut mengikuti perjalanan waktu tanpa menguntungkan atau merugikan diri sendiri. Jalan bodhisattva itu dapat muncul atau menghilang sesuai kapasitas tanpa bertambah atau berkurang. Jadi bodhisattva itu seperti bulan yang menyesuaikan diri dengan kemampuan dan kebutuhan para makhluk. Kadang bisa bulan purnama, kadang bulan sabit. Inilah kemampuan untuk menampakkan diri ketika dibutuhkan. Dan juga diingatkan untuk selalu merendahkan diri, tidak selalu menonjol. Kita perlu juga memperluas hati kita dan menjadi sandaran para makhluk. Ketika berada di tengah masyarakat, perlu menampakkan diri untuk melindungi semua makhluk, membantu mereka mengembangkan kemampuan. Bodhisattva Manjusri telah menjadi Buddha, tetapi masih saja membantu tempat pencerahan Buddha Sakyamuni sesuai kebutuhan dunia dan juga untuk menyelamatkan para makhluk. Kang En Sesiong Seci. Ya Vivi yang Suci untuk sharingnya yang luar biasa ya. Saya juga senang dengan ini ya, Bodhisattva Ratna Chandra ya. Mungkin ini yang harus kita praktekkan di Ceci ya. Bulan itu bisa kadang purnama, kadang bulan sabit. Jadi jangan terlalu mengejar ketenaran atau harus merasa yang harus paling hebat ya dalam setiap kegiatannya, harus menjadi PSC utama, harus menjadi narasumber, harus menjadi MC baru kita datang. Tidak ada tugas pun menurut saya kita harus datang ya, apalagi kita sebagai komite, kita harus membimbing. Seperti ketika kita masih Abu Putih, APL, komite juga datang membimbing kita. Sekarang waktunya kita menjadi guru yang tidak perlu diundang. Kita datang untuk membimbing mereka sampai mereka bisa mandiri dan bisa mengembangkan kemampuan mereka. Jadi benar-benar ini semua bodhisattva yang luar biasa ya. Kan Enya Vivi yang Sece untuk sharingnya. Ada lagi yang mau sharing Sesiung Sece? Hari ini topiknya sangat menarik ya. Kita selalu diminta untuk mengecilkan ego kita. Dan selalu ingat kepada tekad awal kita. Tekad kita selalu teguh, tak tergoyahkan ya. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu. Kemarin saya sharing sedikitnya. Ketika saya kemarin bertemu dengan relawan lama yang sudah tidak pernah muncul, saya sedih juga ya Sesiung Sece. Kenapa? Tidak tahu apa yang terjadi, meninggalkan dunia suci setelah sekian lama, sekarang mau berkegiatan tidak bisa lagi ya Sesiung Suci karena dalam keadaan sakit. Mungkin inilah yang selalu harus kita ingat dalam keadaan sehat, jangan menyia-nyiakan waktu kita karena waktu itu terus berlalu, tidak bisa menunggu sampai kita, oh saya senang dulu baru saya datang, tidak bisa ya, waktu itu terus berlalu. Jadi apapun hambatan yang kita hadapi, biasanya saya selalu meminta kekuatan dari master untuk bisa menghadapi hambatan ini dan bisa terus maju ya. Apapun keadaan yang kita hadapi, kita juga perlu mitra bajik yang bisa menggandeng kita untuk sama-sama berjalan dan kita juga perlu mendengar Dharma ya. Dengan air Dharma kita bisa menghilangkan kotoran batin kita. Kita bisa lebih mengecilkan ego kita. Kita bisa lebih berlapang dada. Sesiung Suci, kalau tidak ada yang mau sharing, kita ke kuis terlebih dahulu ya Sesiung Suci.
Sinfasiang Sabtu 7 Februari 2026. Sutra Teratai Bab 1 episode 65 Cara Menjawab Kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D 2A kan en. Mohon partisipasi sesiung saja ya. Kuis pertama. Tujuan utama memutar roda Dharma adalah untuk A. Menjaga kemurnian tradisi. B. Mengubah kejahatan menjadi kebajikan. C. Memperluas organisasi keagamaan. D. Menunjukkan keunggulan ajaran. E. Menghindari konflik sosial. Ayo sesiung sece. Mohon partisipasinya. Kita refresh kembali ya ingatan kita ya. Dari Sinfasiang yang pagi ini kita dengar materinya luar biasa. Kan kepada semua tim Sinfasiang dan Januar Sesiung untuk PPT-nya yang luar biasa. Ayo Sesiung Sece. Tetap cayo ya, semangat. Close. Jadi jawaban yang benar adalah B. Mengubah kejahatan menjadi kebajikan. Kan E-nya Sesiung Sece untuk partisipasinya. Next. Kuis kedua. Mengapa dibutuhkan pintu Dharma yang tak terhingga? A. Karena ajaran Buddha mencakup banyak aspek kehidupan. B. Untuk menyesuaikan penyampaian dengan perbedaan budaya. C. Untuk menyesuaikan ajaran dengan kapasitas makhluk yang beragam. D. Supaya seluruh ajaran dapat disampaikan dalam satu waktu. E. Untuk memperluas jumlah kitab dan metode pembelajaran. Ibu Sesiung Sece, ini gampang ya. Semua menyimak dengan baik. Close. Jawaban yang benar adalah stay, untuk menyesuaikan ajaran dengan kapasitas makhluk yang beragam. Semua menjawab dengan benar. Cayo ya Sesiung Sece. Next, quiz ketiga. Apa tujuan utama para insan suci berinteraksi langsung dengan penerima bantuan? A. Mengatur proses pembagian bantuan secara tertib. B. Membangun hubungan kemanusiaan dan menanamkan nilai Dharma. C. Mengawasi jalannya kegiatan kerja secara menyeluruh. D. Mencatat kebutuhan logistik untuk laporan kegiatan. E. Menghindari potensi konflik dalam proses bantuan. Ini juga gampang ya, Sesiung Sece. Close. Jawaban yang benar adalah B. Membangun hubungan kemanusiaan dan menanamkan nilai Dharma. Semua menjawab dengan benar. Jayo ya. Next. Kuis keempat. Bodhisattva Baisada Raja dikenal sebagai A. Pelindung yang menjaga keharmonisan alam semesta. B. Pengajar yang menumbuhkan kebijaksanaan prasna. C. Penjaga yang memelihara kemurnian sila moral. D. Tabib yang menyembuhkan penderitaan tubuh dan batin. E. Dermawan yang tekun memberikan bantuan kebajikan. Yuk, Sesiung Sece. Close. Jawaban benar adalah
D. Tabib yang menyembuhkan penderitaan tubuh dan batin. Semua juga menjawab dengan benar. Luar biasa ya sesi semuanya. Next. Poin kelima, praktik mengajak orang miskin untuk tetap berdana bertujuan untuk A. Menumbuhkan keberanian dan cinta kasih. B. Mengumpulkan dana organisasi. C. Menyamakan semua orang. D. Mengurangi kesenjangan sosial. E. Melatih kedisiplinan. Close. Jawaban yang benar adalah A. Menumbuhkan keberanian dan cinta kasih. Jayu ya sesyung seje. Next. Ini kuis terakhir ya, kuis ke-6. Menurut episode ini, panggilan jiwa para Buddha dan Bodhisattva adalah A. Mencapai pencerahan pribadi. B. Menjaga kemurnian ajaran. C. Menghindari kelahiran kembali. D. Mengembangkan institusi keagamaan. E. Menyelamatkan dan membimbing semua makhluk. Oke, close. Jawaban yang benar adalah menyelamatkan dan membimbing semua makhluk. Semua juga menjawab dengan benar. Luar biasa ya, Sesyung Suci. Kanennya untuk partisipasinya. Sambil menunggu pemenang kuis, Sesyung Suci yang ingin sharing, kita persilahkan ya. Boleh sharing kesan-kesannya selama berkegiatan di Ceci. Gimana judulnya untuk pada saat masuk ke Ceci? Setelah masuk ke Ceci, perubahan apa yang ada dalam diri kita? Kita boleh sharing ya Sesyung Suci. Apa yang membuat kita berani mengemban tanggung jawab? Boleh sharing ya supaya Sesyung Suci yang kurang berani mendengarnya jadi ini ya. Oh ini dari Rosi Feli Salim Suci ya. Saya persilakan ya Suci untuk sharing. Iya, Man. Iya, Cảm ơn chào ơn đại gia, cảm ơn sang人开始在已经 memulai ya, 是姐们 atau 师兄们，感恩上人开始，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Siti Sejeh. Han 感恩 kepada Januar 师兄 dan juga Lim Ate 师兄。jadi saya merasakan terharu pada hari ini, gitu, rasa haru yang mendalam, gitu. Jadi sedang mencerna rasa haru ini, gitu, agar dapat menjadi sumsum dharma. Pertama, saya mendapatkan wawasan dan kebijaksanaan yang dibagikan oleh Januar Sesiong, Li Ate Sesiong, dan juga Siti Sejeh mengenai baik saja Raja Bodhisattva gitu. Jadi mengetahui kisah masa lampau, jalinan jodoh mendalamnya, sebab dan buah dari Maha Bodhisattva tersebut. Kemudian kesan batin saya merasa saya yakin juga banyak bodhisattva dunia yang tetap berjuang, tidak menyerah, mempertahankan tekad tidak tergoyahkan hingga waktu yang tak terhingga. Mungkin ada rintangan, tetapi tetap menjaga tekad hati, berupaya, berusaha melampaui rintangan tersebut, gitu. Jadi perihal sebenarnya saya bukan tipe orang yang mau menceritakan tentang diri gitu.
Tetapi ya saya izin berbagi ya. Jadi awal mula saya bergabung di Ceci karena memang suatu jalinan jodoh. Dan saya merasa itu ada bimbingan dari para bodhisatwa. Karena saya memang di rumah ada melafalkan nama Buddha maupun nama bodhisatwa dengan tulus. Kemudian akhirnya bisa bergabung di jalan bodhisatwa dunia ini di bawah bimbingan dari Sisyong Secheman dan terutama di bawah bimbingan dari ajaran Master Cheng Yen, guru kita bersama di dalam Cici. Sehingga benih-benih Cici yang dahulunya saya belum begitu memahami, menjadi memahami dengan mengikuti beberapa kali pelatihan. Dan saya berminat sekali pada awal itu, mengikuti terus tanpa jeda, termasuk pendalaman Dharma dan sebagainya, selain kegiatan. Ya, itu mungkin semangat awal atas dorongan, ya begitu. Jadi yang saya sekarang menjadi hari ini adalah seperti sedang menyemangati jika di dalam diri ini terdapat mulai semangat, mulai down karena berbagai hal, mungkin karena rintangan dan sebagainya. Jadi intinya adalah karena jalinan jodoh tersebut sehingga berjalanlah dan masuk di sebuah komunitas dan akhirnya karena terkondisi di sana memerlukan dan terkondisi terdapat ladang berkah kesempatan dalam dokumentasi dan di bawah bimbingan oleh senior bodhisatwa yang telah berpulang, Aping Sesyong, saya diberikan kesempatan untuk menjadi relawan Chen Sanmei. Maka dari situ ikutlah kegiatan-kegiatan dalam peliputan dan lainnya. Selain juga turut ikut kegiatan di dalam komunitas. Jadi seiring waktu berjalan, ya tentu sudah menatapkan hati. Cuman ya memang rintangan itu kadang kita nggak bisa tahu ya. Kapan itu kita akan mendapatkan ujian cobaan. Apakah tekad semula kita itu masih teguh dan tak tergoyahkan. Tetapi satu hal yang saya yakin, bahwa ketika telah menetapkan hati yakin di dalam jalan bodhisattva dunia ini yang telah dibentangkan oleh Sangren, itu sudah tertanam di dalam hati, meskipun ada cobaan, ketika waktunya itu tenang dan terus sirami Dharma, kita akan menemukan kekuatan di baliknya. Gitu. Nah, intinya adalah setiap orang pasti akan mengalami masa-masa proses waktu, proses 4 fase gitu. Mengalami ketidakselarasan dalam tubuh gitu. Saya juga mengalaminya gitu. Meskipun masih usia muda gitu. Jadi tetapi satu hal yang saya yakin bahwa karena Dharma saya kuat gitu ya. Saya tidak menyalahkan kondisi dan saya memahami itu proses alam 4 fase. Tinggal gimana kita bisa menenangkan diri kita, menata diri kita dengan baik. Karena yang kita inginkan adalah ke pantai seberang, menuju kebahagiaan, bukan penderitaan. Itu gitu. Tetapi satu hal yang saya dapatkan, misalnya mengalami kemunduran dari fungsi syaraf gitu ya. Makanya saya pernah menyampaikan izin bahwa ternyata kita bergerak, menulis itu membutuhkan beberapa banyak koordinasi syaraf di dalam tubuh, otak dan segalanya. Ternyata itu perlu disyukuri, masih bisa berbuat seperti itu.
ada jalinan jodoh seperti itu. Karena ketika mengalami ketidakseimbangan, kita baru bisa merasakan berapa berjuangnya untuk hal tersebut gitu dan perlu tekad. Tapi satu hal yang saya dapatkan adalah tentang menetapkan hati, kekuatan keteguhan hati gitu. Yakin bahwa di dalam hati kita itu ada hati nurani, hati Buddha yang akan membawa kita ke arah yang benar gitu. Terus mengenai mengecilkan ego atau diri, saya izin bercerita apa? Izin bercerita bahwa saya kan ada menanam nih benih cocor bebek di rumah gitu, di sebuah pot kecil atau misalnya besar yang hasil olahan dari galon gitu, galon sisa yang daur ulang sehingga jadi pot. Nah, saya sudah tanam itu benih di dalam pot ya. Kemudian beberapa hari berlalu, benih tersebut sudah mulai tumbuh akarnya ke bawah gitu. Nah, suatu ketika berjalannya waktu juga, saya melihat ternyata pot yang kecil sama yang galon itu diaduk-aduk oleh tentunya ya ada yang aduk lah gitu. Jadi untungnya saya mendengar Dharma dan terus menyirami Dharma ke hati. Tapi yang paling penting bagaimana katanya itu kan adalah praktek. Kalau ketemu masalah praktek. Jadi pada saat itu saya berusaha, memang itu akan ada, kita pasti akan ada gitu kan. Sudah membutuhkan waktu, tenaga, menanam, proses. Tiba-tiba itu diaduk dan benih itu hilang. Jadi pada saat itu ya udah mulai begitu, saya ingat lagi bahwa tidak melekat, melepaskan. Artinya, ya kita tidak melekat kepada cocor bebek itu, tidak melekat kepada diri kita. Ya udah, yang terpenting adalah menjaga keharmonisan. Karena kalau misalnya itu diteruskan, saya marah, saya berantem, misalnya, kan hanya karena hal kecil merusak suasana keharmonisan sebuah keluarga. Itu sejeku. Kanan saja. Ya, kan ya Rosi Bali Salib Suci ya. Sharingnya luar biasa dan hari ini berani berbagi cerita pribadinya untuk kita semua, membuat saya juga ikut terharu ya. Jadi memang luar biasa ya apa yang kita dapatkan di Ceci ya. Walaupun kadang-kadang ada hambatan atau rintangan, Master selalu mengingatkan kita ya untuk selalu ingat ke tekad awal kita, keyakinan kita untuk mengikuti jalan ini. Master pernah mengatakan kita memasuki dunia suci kita tidak akan pernah menyesal. Jadi jangan pernah meninggalkan dunia suci walaupun apapun yang terjadi. Ingatlah untuk selalu eh, mendengarkan Dharma. Ini kalau bagi saya pribadi itu bisa mengembalikan semangat saya kembali, mendengar sharing-sharing yang luar biasa. Ya kita bisa banyak belajar. Tadi juga video dari Mayau Tsun Suci ya luar biasa. Kita belum apa-apa, jadi jangan pernah menyerah. Dia juga rintangannya banyak, tapi dia tidak pernah menyerah sampai menjadi murid idaman master. Harusnya kita semua juga pingin dong menjadi murid idaman master ya. Kan ya Rosi Salim Suci sharingnya hari ini luar biasa. Kita baca dulu ya pemenang kuis Sabtu 7 Februari 2026 Sutra Teratai bab 1 episode 65. Selamat kepada pertama Leo Rianto Susiung Medan Jati. Kedua, Irawati Suci Tangerang. Ketiga, Nani Suci Medan Jati. Keempat, Teti Suci Medan Jati. Kelima, Silvi Jong Suci JB3. Dan keenam, Alung Susiung Medan Cemara. Jayo ya untuk Susiung Suci dari Medan, jangan tidak sharing ya. Pertama-tama kita minta Leo Rianto Susiung dulu ya untuk sharing. Ayo bagi dong Leo Rianto Susiung. Saya melihat banyak perubahan ini Leorianto Sesyung setelah mendengarkan Dharma. Oh, izin tidak sharing. Oke. Irawati Suci dari Tangerang. Oh, ini dan Silvi Jong juga tidak ya. Irawati Suci, apakah mau sharing? Kita minta Teti Suci dulu untuk sharing ya, Teti Suci.
Ayo sharing sedikit dong. Selamat pagi, Ya, Suci, Susyung. Waduh, hari ini saya belum bisa sharing karena saya lagi nyetir jadi supir. bisa lah Suci. Sharing Eh, dong gimana sukacitanya setelah bergabung ke Suci. Itu Suci ya, ya, paling ya. Tapi mungkin sinyal nanti agak ya, kurang bagus ya mungkin ya nggak karena lagi apa-apa. di jalan ya kan. Oke, oke. Saya sangat kangen ya dengan adanya acara Sinfasiang. Jadi kangen Kaiser, kangen Sesiung Secie yang sudah pagi-pagi ya sudah menjadi host, sudah buka ini apa internet Zoom kita supaya kita semua bisa mendapatkan siraman rohani di pagi-pagi itu. Ya siramannya itu pasti lebih masuk ya daripada udah siang-siang, karena siang-siang sudah banyak acara, banyak lagi pekerjaan ya kan. Jadi kalau saya melihat setelah ikut di Seci ya, kita itu punya banyak kesempatan ya untuk berbuat lebih banyak lagi ya kan, terutama ya kita bisa melihat mata itu jangan asik melihat ke atas, jadi disecilah kita punya kesempatan untuk lebih banyak melihat ke bawah. Jadi dengan melihat ke bawah kita itu pasti akan rasa lebih bersyukur dengan keadaan kita. Jadi kita tidak banyak meratap ya, kenapa saya mesti begini, kok saya jadi begini, ya kan, kok orang itu bisa lebih hebat. Sebenarnya itu semua adalah karma ya, karma ya kan, seperti yang biasa pepatah mengatakan apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi kalau bisa kita itu semua ya menanam berkah yang baik, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan ya, supaya eh, ladang yang kita tanamkan dengan kebajikan kita mendapatkan berkah yang juga baik. Mungkin itu saja sih kalau saya di Seci itu ya, memang masih baru tapi saya merasakan itu saya bukan orang baru karena di Seci itu rasa kekeluargaannya itu sangat tinggi ya. Biarpun itu kita orang baru tapi tidak dipandang sebelah mata oleh senior-senior. Mungkin itu aja sih Seci Siti Ya. kan entas ya. Ya. Ya kan enya nih tadi Sece memang luar biasa ya. Baru join, baru bergabung. Saya senang juga ya. Tidak pernah ya, kita memang harus saling menyemangati ya, memberikan kesempatan ya kepada relawan yang masih abu putih ataupun abu putih logo. Kan sekali lagi ya tadi Sece, sharingnya luar biasa. Kita minta kepada Alung Sesiung untuk sharing ya, Alung Sesiung. Boleh dong berbagi kepada kita. Ini relawan yang luar Ơn biasa. Sang Rấn Khai Sơ, cảm ơn Sesiung Seje, cảm ơn Siti Seje, cảm ơn telah beri kesempatan ya hari pagi ini untuk sharing eh, mengenai topik hari ini ya. Ini belajar menjadi bodhisatwa. Sebenarnya kalau yang namanya bodhisatwa ini bukan berarti ini ya saya juga bisa ini ya ada kesempatan belajar. Namun dalam proses belajar ini saya sangat menyadari bahwa pelatihan diri ini eh, perlu ini ya, perlu eh, tahapan-tahapan sedikit demi sedikit. Saya belajar bagaimana untuk ini ya, belajar menolong, mendapatkan kesempatan ya di Ceci, saya mendapat kesempatan untuk menolong dan melihat kondisi para penerima bantuan ini secara langsung. Namun kadang pada saat melihat penderitaan orang lain, ini jujur ya, saya diuji. Tentunya saya sebagai relawan eh, ingin segera bisa membantu para pemohon bantuan ya. Kita diberi kesempatan untuk melakukan survei, kita ingin sekali ya langsung bisa memberi bantuan, karena pada saat kita melihat kita ada timbul ini ya, rasa welas asih. Namun ada tentunya lah ya, pasti semua sejauh juga pernah mengalami bahwa ini juga bukan sesuatu yang langsung bisa kita bantu ya. Kita harus melalui proses yang namanya
rapat di misi amal. Nah, di sini saya juga belajar ya bahwasanya kebijaksanaan. Kadang pada saat mengajukan pada saat melakukan survei, saya di dalam hati ini kayaknya layak dibantu, ini kayaknya ya, sepertinya. Namun hasil dari rapat belum membantu. Di sana saya belajar kenapa tidak membantu, pasti ada alasannya. Saya selalu ingin cari tahu ya. Saya ingin tahu kenapa alasannya supaya saya juga bisa belajar kebijaksanaan. Jangan hanya welas asih saya bangkit, namun kebijaksanaan saya tumpul. Ini saya sendiri harus belajar karena saya di Ceci saya mendapatkan kesempatan belajar dari relawan senior dan mitra baji yang selalu ini ya setia eh, membimbing saya, dan ini ya dengan rendah hati mereka selalu memberikan satu pandangan kenapa ini ditolak ya Alung Sesiung. Oh gini ya, iya iya benar ya. Oh iya, di sana saya banyak belajar. Iya, kenapa saya tidak terpikir ya? Oh, rupanya karena pengalaman ya mitra baji yang mereka sudah lalui, relawan-relawan senior lalui, itu juga merupakan ini ya tabungan kebijaksanaan buat saya. Saya bisa belajar dari para mitra baji. Itu aja Siti Secie yang ingin saya sharingkan. Terima kasih Kak En ya, Kak En banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, kan En Soal sejauh Secie. Kan Alung Susyung dan ini dengan sucinya ya benar-benar relawan yang luar biasa selalu mendapat pujian ya, tapi benar ya Susyung, di misi aman kita banyak belajar katanya pada saat melakukan survei pakai kewelas asihan, pada saat rapat kasus, pada saat menentukan harus pakai kebijaksanaan. Saya sendiri kadang merasa ini harusnya dibantu tapi kok tidak dibantu gitu ya. Tapi bagaimanapun di sana kita belajar untuk melepas, jangan terlalu melekat. Dan kita harus gimana ya? Maksud saya kita harus menghormati keputusan rapat. Saya juga banyak belajar ya. Jadi bukan hanya belajar bersyukur melihat penderitaan para Kan Enho. Jadi sebenarnya di misi amal itu setelah mendengar Dharma kita praktekkan di misi amal ya. Jadi walaupun kadang-kadang bisa berbeda pendapat, saya juga kadang-kadang menganalisa ya. Oh benar juga ya, mereka ada poin-poin yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita ya. Jadi kita di Suci sebenarnya saling melengkapi. Tidak ada orang yang lebih pintar atau tidak ada orang yang eh, lebih tidak pintar ya. Jadi menurut saya sebenarnya Suci ini sebenarnya benar-benar ladang pelatihan yang luar biasa. Ini Alung Susiung memang luar biasa ya. Cayu selalu ya dan tetap semangat. Susiung Suci, apakah ada yang masih yang mau sharing? Kalau tidak mungkin, oh ini Irawati Suci ya. Saya persilakan ya Irawati Suci untuk sharing. Selamat pagi Suci Siti, Susiung Suci semuanya. Kan En ya, Sang Ren Kaise ceramah master, terus kan En tim Sinfasyang yang sudah menampilkan ceramah master hari ini dan kita bisa saling belajar ya, sharing Dharma. Saya mau cerita aja kalau saya pertama kali masuk ke Ceci itu tentu dengan tujuan pengalaman saya ya. Dengan tujuan untuk membantu orang berbuat kebajikan. Saya dapat tabloid ya atau koran Ceci ya, dibagikan. Sebenarnya saya dapat dari langganan koran dulu. Nah, kemudian saya pikir saya ingin seperti relawan Ceci gitu, yang lain yang ada di dalam media itu. Tapi kemudian setelah saya gabung, saya baru merasakan ya bahwasanya saya bisa belajar banyak dari Ceci, belajar melatih diri. Jadi bukan hanya berbuat baik, tapi melatih diri untuk menjadi lebih bijaksana. Yang tadinya kita nggak berani istilahnya memegang tanggung jawab, jadi berani pegang tanggung jawab gitu. Dan saya juga sangat ingat dengan perkataan Master bahwasanya jak kalau, kalau kita hidup ya sampai tua, belajar sampai tua. Jadi tidak berhenti belajar. Selama jadi relawan saya udah belasan tahun di Suci,
selalu belajar dan belajar. Nah, seperti tadi yang di-sharing Suci Along, saya juga pernah ngalamin ya, kita survei, rasanya pengen dibantu, kayaknya semuanya kita pikir, ya ini udah jalinan jodoh, ini pantas dibantu gitu, tapi kemudian ternyata keputusan rapat enggak dibantu. Nah, kita juga mesti belajar bijaksana. Itu yang paling poin utama, belajar bijaksana, di mana kita saatnya memilih mana yang benar, mana yang kurang tepat gitu ya, kurang baik. Seperti kita diberi pilihan jalan kiri atau kanan, kita harusnya kemana itu. Jadi saya di Suci belajar terus, itu aja. Kalau ada rintangan ya saya juga salut ya sama Mayo Chun Suci ya, bisa galang hati sampai begitu banyak. Kalau saya memang kekurangan saya nggak bisa ngomong sharing dharma dengan baik ya, karena saya kadang takut apa yang saya omongin kadang nggak bisa saya lakukan gitu loh. Jadi seakan-akan cuma pintar ngomong kata orang. Jadi saya kurang bisa sharing tentang Dharma. Itu aja yang penting, seperti Sangren bilang, just do it ya. Maksudnya, lah, yang benar lakukan aja. Itu aja. Jadi lebih banyak ke lakukan aja. Kalau misalnya ada rintangan, kita mencoba, pasti ada rintangan ya. Jalan itu tidak mulus, banyak kerikilnya. Tapi kita nggak mungkin membuang kerikil-kerikil itu. Tapi yaitu dengan memprotek diri kita dengan sepatu yang supaya kita bisa melewati jalan yang berbatuan atau kerikil-kerikil itu, melewati jalan itu dengan baik. Itu aja Siti, Kan Sesiung Seci semuanya. Ya, kan Irawati Suci untuk sharingnya. Saya senang sekali ya hari ini banyak sharing kesan batinnya ya. Oh ini ada Om Jiwe Susiung. Saya persilakan untuk sharing ya Susiung ya, kan ya. Selamat pagi Siti Sece. Ya kan An Sece. Ya kan An Sesiung Sece. Ya kan An kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya kan An kepada Sesiung Sece yang telah sharing. Ya. Ya kan An juga kepada Januar Sesiung. Ya. An, melalui PPT-nya ya. Dan juga kepada Lim Ade Sesiung ya. Kan An ya. Ya hari ini kita sangat bersuka cita ya karena banyak mendengar teman-teman sharing ya. Tadi betul ya Siti Sice, mohon maaf ya. Tadi Siti Sice ingin menyampaikan bahwa ada kesan-kesan batin dari teman-teman ya. Jadi membuat kita ini lebih bersemangat lah ya. Seperti tadi Siti Sice dan lain-lainnya begitu ya. Ya memang ya. Kita selalu berhubungan ya setiap hari dengan aktivitas fisik, dengan aktivitas batin, ya dalam perjalanan sehari-hari dalam kehidupan ini, ya. Nah, oleh sebab itu, memang di jalan Bodhisattva dunia ini kita sudah mempunyai tekad ya, mempunyai tekad dan tujuan ya, saya yakin ya. Namun dalam prosesnya, ya perjalanan ini, ya tadi Mas mengingatkan di awal bahwa memasuki batin Buddha. Ya, memasuki batin Buddha ini tentunya bagaimana gitu ya prosesnya. Ya, jadi memang kita tahu Master seringkali menyampaikan bahwa di dalam hati, di dalam sifat hakiki setiap makhluk ada kebudaan. Jadi kalau dikatakan memasuki batin Buddha, berarti kita adalah berusaha untuk memasuki atau mengenal ke dalam batin kita sendiri. Ya, batin kita sendiri. Tetapi ini kan tidak mudah. Tetapi tadi teman-teman telah sharing ya tentang kondisi batinnya. Dan tentunya ini bisa menjadi satu contoh-contoh ya buat kita sehari-hari. Jadi memang memasuki batin Buddha ini berarti memasuki sifat hakiki kita sendiri kepada batin kita sendiri. Nah, oleh sebab itulah pentingnya di sini apa kita dalam melakukan aktivitas, kadang-kadang pikiran ini kan selalu berkelanjutan. Nah, kadangkala kita juga dalam beraktivitas berkesadaran. Ya ini hanya, mohon maaf ya, hanya sekedar mengulang saja,
Master selalu mengingatkan bahwa di dalam setiap aktivitas, apakah sedang berjalan, mengangkat air dan lain-lainnya, begitu kayu dan lain-lainnya, begitu ya. Kita mengetahui aktivitas fisik apa yang kita sedang kerjakan, sehingga itu melatih kita untuk kesadaran ke dalam melihat batin batin Buddha yang memasuki ke dalam batin Buddha kita sendiri. Jadi kita mengetahui karena dalam aktivitas sehari-hari boleh dikatakan di gudang kesadaran kita ini ya kita lebih banyak menggunakan memori-memori di dalam gudang kesadaran sehingga semuanya itu bersifat otomatis ya sudah tidak ada lagi perintah dari pikiran tetapi misalnya mohon maaf kalau kita mau makan mau berjalan itu apakah kita dalam pikiran kita memberitahukan kepada fisik kita bahwa kita akan berjalan. Nah, umumnya kan tidak ya karena yang berjalan semuanya adalah otomatis sudah di dalam gudang kesadaran kita yang sudah kita simpan begitu banyak dari kehidupan-kehidupan. Nah, pada saat kita masuki batin Buddha ini, kita mulai berlatih ya untuk mengetahui apa yang kita sedang kerjakan, apa yang terjadi dengan batin kita, ya, apa yang terjadi dengan batin dan jasmani kita. Ya, demikian ya satu proses kita untuk melihat uh, memasuki batin Buddha untuk melihat kepada batin kita sendiri ya. Sisi kanan ya, sisi suci kanan, susu suci kanan. Karena ya Om Ciwe Susyung, saya hari ini suka cita sekali ya banyak yang sharing kesan batinnya. Ternyata apa yang kita alami itu sama ya. Jadi ini seperti menguatkan kita ya semua kita berjalan di jalan sama. Kita pasti mempunyai hambatan atau rintangan. Nah kemarin tuh waktu saya ada komplain ini itu, nah saya dikasih cingsui sama keponakan saya langsung, aduh tersadarkan katanya nih. Ini loh kamu baca nih cingsui ya. Dalam melakukan pekerjaan, kita harus memiliki kepolosan seorang bayi, keuletan seekor unta, dan keberanian seekor singa. Jadi maksud saya, kalaupun kita diberi tanggung jawab lebih berat, jangan menolak tanggung jawab itu. Karena saya sendiri merasakan, walaupun kadang kita pasti bisa capek ya, kalau kita capek, terus merasa, aduh ini gimana ya, apakah saya sanggup? Sanggup nggak saya kan? Biasanya kalau kita ingat ke master, pasti kita sanggup. Apalagi kita ada mendengarkan Dharma. Saya juga begitu ya. Tiap kali kalau saya sudah rasanya sudah sampai ke titik zero gitu ya. Ketika mendengar master mengatakan, oh ini kita nggak boleh mundur, ingat ke tekad awal. Kok rasanya kita bisa bangkit kembali. Nih, Jangka Wijaya Susyung, tolong dong kasih sharing-sharing yang buat kita semangat. Jangka Wijaya Susyung, saya persilakan untuk sharing. Kok aku jadi motong bicara? Selesaikan dulu lah bicaranya Suci. Baru saya ngomong nih, Sudah kok jadi ngotong selesai. bicara? Astaga. Ya, gimana nih? Aduh, merasa bersalah nih belum selesai. Suci belum selesai ngomong, Suci berhenti nih gue motong nih. Aduh, gak jadi sharing. Aduh. Janganlah Jangka Wijaya Susyung. Aduh, tolong dong kasih sharing-sharing. Soalnya kan banyak nih ya, kita pasti mengalami hal yang sama. Jadi hari ini saya juga merasa nih PPT-nya dari Januar Susyung dan videonya nih luar biasa ya. Jadi bisa membangkitkan kembali semangat kita untuk tetap berjalan di jalan Bodhisattva karena arah kita sudah benar. Benar nggak Jangka Wijaya Susyung? Ya, benar-benar. Ya udah, karena Suci mempersilahkan ya. Oke, saya kangen ya semua karena waktu. Oke, mungkin saya ambil 4 menit ya, 4 sampai 5 menit. Jadi ginilah, Sesiung Seceman. Ya, saya agak kagum lah ya. Siapa tuh tadi Seceman dari Malaysia itu? Aduh, lupa lagi. Ma Yao Chen, Ma Yao Chen Suje. Mayau Seci ya, ya itu beliau bisa full time ke Seci ya, full time dedikatif ya, terserang. Wow. Dan saya bertanya, kok bisa wow? Itu butuh karma baik yang luar biasa loh. Ya, saya mohon maaf ya, statement. Saya nggak usah muluk-muluk lah ya, seperti Seci itu nggak usah. Tapi lihat dulu konteksnya. Tapi saya mengamati juga, ya kita merefleksikan ke diri kita sendiri ya. Ada beberapa relawan yang bisa full time, tapi ada juga yang bisa mungkin di Sabtu Minggu. Pertanyaannya,
Salah nggak sih yang cuma bisa Sabtu Minggu atau full time lebih benar? Ya jawabannya adalah tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa disalah-salahkan. Emang kenapa? Ya mungkin kalau yang bisa full time itu karena karma baiknya luar biasa. Karma baiknya luar biasa, mungkin punya passive income, duitnya nggak banyak, waktunya banyak, duitnya banyak, waktunya banyak, bokang co, ya oke lah itu. Tapi kalau yang bisa full time, ya to be honest aja lah. Mungkin kita berkaca lah ya, apalagi di Jakarta. Aduh, ya nggak salah juga sih, Senin sampai Jumat, buat langkong, ai kang cuy lui. Ya itu juga kita nggak bisa menyalahkan ya, karena dia juga harus menghidupi keluarga. Kenapa aku bisa berpikir seperti itu, Cemen? Karena jujur aja, ada satu relawan, kalau saya lupa di training di Maret 2024, itu kalau nggak salah dari Serang atau dari mana, demi mau berkegiatan di Seci, dia adalah pedagang kecil, mau spending si Pak Cheng untuk bolak-balik hanya untuk ke Seci. Ya ini sebenarnya bukan komplain ya, tapi ini pernah diomongkan waktu training di tahun 2024 Maret. Ada satu pedagang dari luar kota mau berbuat baik ke Seci, tahu dia ke sini itu tidak ada uang operasional, rela bekerja keras, nabung si peceng, bolak-balik, mungkin dari luar kota ya, hanya untuk berkegiatan di Seci. Itulah dari situ saya berpikir ya, untuk bisa berkegiatan di Seci, itu butuh karma baik. Makanya dari situlah, ya setidaknya untung dia mau ya, soalnya daripada, maaf kata, sorry banget, ada kejadian di NTT, hanya urusan, maaf ya, bolpen sama buku tulis, mamaknya nggak bisa belikan, anaknya budir. Itu saya lihat beritanya itu, aduh, ya udahlah, itu saya nggak akan bahas ya, tapi ya itulah. Tapi teringat lagi berita itu, si Peceng itu bolak-balik. Ini nggak ada kaitan ya. Tapi ya biar bagaimanapun juga Susiung Suciman, memang untuk bisa berkegiatan Seci itu butuh karma baik. Butuh apa? Yang bisa full time ya bagus. Yang nggak bisa, cuma bisa Sabtu Minggu juga bagus. Yang pasti satulah, mumpung ada kesempatan, itu cobalah gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Pada saat kamu berkegiatan, selalu set your mindset. Ingat, kamu berkegiatan Seci untuk apa? Tanyalah ke diri kamu sendiri. Apakah hanya untuk menyenangkan master, atau menggarap ladang berkah, atau hanya pengen dibilang orang baik? Nah, ya sebenarnya kalau memang mendapat, ya sebenarnya mau apapun motivasinya, ya itu saya kembalikan ke masing-masing. Tapi make sure, motivasi apapun dalam mindset ketika berkegiatan, terutama berkegiatan di Seci, make sure your mindset bukan untuk ego kamu, tapi make sure your mindset didefinisikan atau istilahnya diuraikan dalam mindset kamu untuk kebaikan banyak orang, supaya karma kamu optimal. Itulah maksudnya menggenggam kesempatan. Jadi ya saya amat salut lah ya yang bolak-balik pakai duit si peceng kayak gitu berkegiatan itu, waduh. Itu saya yakin lah ya pada saat berkegiatan tuh mindsetnya udah bener lah ya. Jadi Cemen, ya sebelum berkegiatan, hari ini ada sebagian berkegiatan, ada yang donor darah, ada juga yang bagi beras, kupon ke Serang, spill dikit ya. Besok kita ada PAT ya, spill lagi. PAT dan juga pendidikan, seperti itu PAT untuk wilayah tertentu ya. Jakut 2, udah publik, gak apa-apa, saya spill lah. Di Jakut 2, ya siapapun atau yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yang dimaksud dengan menggenggam kesempatan itu adalah kamu renungkanlah mindset kamu, uraikanlah mindset kamu berguna untuk banyak orang.
itulah mengganggu kesempatan. Ditambah lagi actionnya tolong serius dikit lah, seperti itulah kira-kira ya, serius-serius dikit, boleh bercanda tapi ya bercandanya 20%, seriusnya 80% ya, karena pada saat kamu berkegiatan, bos kamu adalah Tuhan atau semesta. Ya jangan suka-suka, kalau suka-suka nanti Tuhan kasih gaji kamu berapa ntar masalahnya. Oke, udah molor 2 menit, Kan ya Jangka Wida Sesim untuk sharingnya. Tapi benar ya, dalam berkegiatan sebenarnya kita tidak perlu mencari kesempurnaan. Yang penting setelah melakukannya kita harmonis dan merasakan sukacita. Jadi sebenarnya kemarin kita waktu melakukan kegiatan kepulangan Kanan Huda, saya juga merasakan sukacita yang luar biasa. Sepertinya, aduh materinya kok klop banget dengan bisa masuk ya dengan kapasitas anak asuh dan Kanan kita dan anak asuh kita jadi bisa berinteraksi, bersemangat. Jadi rasanya gimana ya? Rasanya sukacitanya ya saya tidak bisa terbayangkan. Terus mengenai misi amal ini memang luar biasa ya. Koko saya sendiri dulu kemarin pernah komplain, nih kalian seci katanya. Entah mau gimana miskinnya ya baru bisa dibantu. Saya diam aja nggak berani bicara kan. Tapi terakhir ini mungkin dia juga ini ya, terakhir kita ada bawa ke Taiwan, melihat Suci di Taiwan, dia tersentuh ya. Dan sekarang juga ini ya udah join menjadi relawan. Jadi setiap orang memang jalinan jodohnya berbeda-beda. Sekali lagi Kan kepada semua relawan yang hari ini ya berani sharing kesan batinnya. Justru sharing ini yang menurut saya yang bisa memberikan inspirasi buat kita semua, membuat kita tersentuh dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Karena waktu juga ya kita tutup Sinfas yang hari ini dengan meminta Felicia Pusat untuk membacakan kosakata. 感恩师公上人开学，感恩师哥师婆，净身妙莲华，熏法香原味，kosakata 熏法香bab 1 pendahuluan episode 65. Bodhisattva menerapkan kewelasasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Chou disembuhkan, dipulihkan. Wan Nong Tan pil mujarab yang dapat mengobati segala penyakit. Ying Kui membesar dan menyusut. Wilayah terang dari bulan. Naik dan turun. Keberuntungan. Xue Shu jam waktu. Ying Yue bulan cembung awal. Lebih dari setengah bulan terlihat, tapi belum bulat sempurna. Yue Yuan bulan penuh, bulan purnama. Yue Kui bulan cembung akhir. Setelah bulan purnama, bulan mulai berkurang ukurannya dan memasuki fase cembung akhir. 感恩修哥师伯早上好。 Kan-nya Felicia Pusat. Terus saja kita tutup Sinfas yang hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Sesung saja大家请起立，请合掌，将佛菩萨及上人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。Sesyung Suje, Kan-nya saya ingin mengucapkan Kan-en kepada Sesyung Suje yang sharing pada hari ini, Lim Ate Sesyung, kemudian tim Sinfasya, Januar Sesyung untuk PPT dan videonya yang luar biasa, kemudian Maria Suje yang telah membacakan Gata Pelimpahan Jasa, Felicia Pusat yang telah membacakan kosakata, Vivi Liang Suci, Rosi Felis Salim Suci yang dengan keberaniannya hari ini berani sharing kesan batinnya Cayo ya. Teti Suci, Alung Susiung luar biasa sharingnya.
Kemudian Irawati Suci, benar-benar ya kesan batin yang luar biasa. Ong Ciwe Sesiung dan Jangka Wija Sesiung sharingnya memberikan semangat buat kita semua untuk tetap berani melangkah di jalan Bodhisattva. Cayu buat kita semua, kan tim Sinfasiang dan kan buat semua peserta Sinfasiang hari ini. Sampai berjumpa besok.